sampai-sampai sama Tuhan ngelunjak, padahal tuh udah murah banget. Kayak orang-orang kaya. Orang kaya kan bagaimana sih? Enak banget anaknya hidupnya ya. Anaknya apa aja dimanjain orang kaya mah. Anaknya mobil dibagi, yang kadang-kadang melawan banget orang tua. Ini kadang-kadang emang kebangetan dikasih nikmat. Jadi sekali-kali mah kudu juga dikasih bala biar ingat Tuhan. Begitu naik motor jatuh kan, ceklak tuh bawa ke gopli, diurut, ketak baru, ya Allah. Tadinya nggak pernah buat Allah. Begitu dikenal begitu baru Allah. Nah, ini dia. Manusia mah kadang-kadang kudu dikasih bala dulu baru ingat sama Allah. Kalau dikasih nikmat mulu, nggak ada ingat-ingatnya, maka diulang-ulangnya ayat. Buat ngobatin diri kita, ya Allah, udah banyak banget kebaikan Allah, kita masih maksiat aja, masih dorak aja sama Tuhan. Maafkan berat jeruk berkali-kali. Wa kana Dhahak, dan adalah Imam Dhahak idza tala qaulahu, apabila dia membaca ayat lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahdihim dhulal, raddadah ila sahar. Diulang-ulang sampai waktu sahur membaca ayat. Bagi mereka dari atasnya itu ada yang zulal itu kayak naungan dari api, dari bawah juga api, jadi atas bawah api. Kalau kita ngaum di halte kan enak adem tuh, auning namanya. Ini mah di neraka ada tempat ngaum, atasnya api, bawahnya tempat injekan kaki, api juga. Itu kayak diulang-ulang, takutnya saya orangnya gitu. Itu anjuran untuk mengulang-ulang ayat. Ya kalau kita lagi baca Quran tiba-tiba ada ayat yang berkesan di hati kita, nah ulang-ulang. Paslon bermulai pasal fil buka indah Quran, di dalam menangis ketika baca Quran. Jadi kalau ada baca Quran upayakan menangis ya, atau belaga-laga nangis, belaga-laga. Kalau nggak bisa nangis otomatis minimal belaga-laga nangis. Itu sunnah ya ketika baca Quran. Kota padama fil faslaini al mutaqaddimi, sungguhlah berlalu lewat di dalam dua pasal yang terdahulu, bayanuma apa penjelasan barang yahmilu yang mendorong alal buka atas menangis. Ya itu memotivasi ya, memotivasi atas menangis. Fi halil qiraat, dalam waktu membaca Quran. Wa huwa sifatul arifin, dan itu menangis dalam baca Quran merupakan sifatnya orang-orang ahli arifin, para wali ya, al-alillah. Jadi kalau orang soleh begitu. Wa syi'aru ibadan, dan merupakan karakter syiar ya, lambang ciri hamba-hamba Allah yang soleh gitu. Kalau baca Quran menangis. Qala ta'ala, Allah firmankan, wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a, dan tersungkur mereka lil adqani, bagi dagu-dagu mereka, yabkuna, menangis mereka. Mereka kalau baca Quran tuh ada sujud tilawahnya, itu sampai sujud tilawah nangis, tersungkur di atas dagu mereka. Wa yaziduhum, tambah khusyuk hatinya, enggak ingat apapun dah Allahnya. Waqad waradat, dan sungguhlah datang fi, di dalam nangis, ahadits katsiro, apa hadis-hadis yang banyak, wa atharus salaf, dan jejak-jejak para salaf. Banyak ya hadis-hadisnya atau perkataan-perkataan salaf. Pamindalika, maka di antara itu nangis ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana wa buku, bacalah oleh kalian Quran dan kalian kudu menangis. Baca Quran terus nangis kalau bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Fa illam tabgu, maka jika tidak bisa menangis kalian, fatabakau, maka belaga-laga nangislah kalian. Bersandiwara nangis. Kalau bisa nangis dikit kayak nangis itu, kayak sedih-sedih. Orang paham? Nggak apa-apa, orang paham nangis aja. Apa nangis? Sunnah gitu ya. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu shalla bil jamaah subuh, bahwasanya Sina Umar pernah sembahyang berjamaah waktu subuh. Wa qara surat Yusuf, maka membaca Sina Umar akan surat Yusuf. Fabaka, maka menangis Sina Umar, hatta salat, dumusnya mengalir air mata Sina Umar, ala turqutihi, di atas turqut. Nah itu ini pipi bawah itu
Wafiriwaitan anau kana fi sisa, dalam riwayat yang bayang Isa itu adanya. Fabadala ala takriri minhu. Supaya dulu maka menunjuki di atas mengulang-ulangnya itu ayat minhu dari Sina Umar. Wafiriwaitan anau baka, dalam satu riwayat anau baka wasina Umar menangis hatta sami'u, sampai mendengar mereka bukau nangisnya Umar bin warai subur, dari belakang sob. Dari belakang sob yang paling belakangnya dengar. Wah, ini pada nangis ke bawah. Wa Nabi Raja qala ra'aitu Ibn Abbas, aku melihat Ibn Abbas wa tata'inai, di bawah dua mata nasmit syirok, seperti syirok al-bali yang kering minat dumu, daripada air mata. Sirap itu garis ya, garis yang. Jadi kalau menurut Abdul Abbas di sini ada garis ini, bekas jalan air mata, bekas jalan air mata. Banyak baca Quran nanti. Wa an Abi Saleh qala qadama nasu qadiman nasu, datang manusia min ahli Yaman, daripada ahli Yaman, orang Hadramut ya, datang kepada siapa? Ala Abi Bakar Siddiq, atas Abi Bakar Siddiq. Faja'alu yaqra'ul Quran, maka mereka memulai ahlul Yaman membaca mereka kan Quran, wa yabkun, dan mereka menangis. Oh, orang Yaman mah hatinya berlembut, gampang nangis sih mereka mah. Baca Quran baca Abu Bakar nangis. Kepala Abu Bakar Siddiq maka berkata, hakadha kunna, seperti ini gurunya kita nih kalau baca Quran, kayak orang-orang ahlul Yaman. Wan Hisham qala, dari Hisham qala, rubama sami'tu buka Muhammad bin Sirin fil lail wa huwa fi shalat. Seringkali kami mendengar tangisan Muhammad bin Sirin di malam hari sedangkan dia dalam sholat. Sampai kedengeran sama tetangganya itu nangis ya. Rapat kan rumahnya kayak rumah kontrakan gitu. Sampai kedengeran nangisnya Ibnu Sirin baca Quran dalam sholat. Wal azar, dan bermula azar fi hadza katsira, pada ini nangis banyak, layu dinamura, enggak mungkin untuk dicatat, enggak bisa dicatat ya, banyak kan cerita-cerita orang-orang soleh itu ya yang baca Quran daripada nangis. Wa bima asyarna ilaih, dan di dalam apa yang kami sudah isyaratkan kepadanya, wa nabahna, dan kami ingatkan alaihi kifayatun, atas menangis itu cukup dah yang kami sebutin ini sudah bersihkan cukup, bahwa banyak orang-orang soleh baca Quran itu menangis. Wallahu a'lam. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, al-buka'u mustahabun, bermula nangis yaitu disunahkan, mal qiraati, serta membaca Quran, wa indah, ketika membaca Quran. Qala, berkata Imam Ghazali, wa tariqu, dan bermula caranya nangis, fitasili, di dalam mendapatkan nangis, bagaimana menghasilkan nangis caranya. Ayahdura qalbu al-huzna, bahwa hadir apa hatinya akan sedih. Hadirkan dulu di hati sedih. Bi ayat tamala, dengan bahwa dia merenung-renung, mafi, akan apa yang di dalam Quran, minat tahdid, daripada ancaman, wal wa'id syadid, dan ancaman berat. Baca tuh ancaman yang berat tentang neraka, enggak, tentang azab, tentang ini. Ingatin ya Allah. Baca terusnya baca Qurannya. Baca betul. Itu caranya berani. Wal mawafiqil, dan berapa ikatan-ikatan, wal dan janji-janji. Berapanya kita berjanji-janji mau ya Quran ini. Orang-orang yang suka membatalkan janji, tar besok di Quran baca tentang ayat janji. Akibatnya gitu. Wah. Entar dulu nangis dulu. Saya ini kerjanya. Saya. Umaya ta'amalu taksirah, kemudian dia merenung-renung taksirahu, akan teledornya dia, fidzalika, di dalam itu semua. Ya, kemudian dia ingetin diri dia, banyak teledor kita kalau janji sama orang kadang-kadang suka kagak tepat. Kagak nepatin janji kita. Minjem duit suka kagak bayar, di situ ada ya enggak? Itu apa lagi? Terusnya belum lagi yang namanya ya perjanjian perkataan, saya kalau jadi ini bakal ini, kalau sudah jadi kagak dikerjain. Itu di Quran ancamannya berat. Nah kita pas kita baca, lah ini begini mah saya orangnya kerjaannya. Nanti saya bakal dapat begini. Wah, langsung nangis, saya takut. Loh. Gitu ya.
Fa ilam yahdur, kalau nggak bisa hadir gimana Ustaz? Nggak paham hadir. Ya kalau nggak bisa hadir huzun apa sedih, wa bukan nangis, kama yadhau khawas, sebagaimana hadirnya orang-orang soleh, orang khawas, falyubhi ala faqdika. Maka kamu kudu tangis, tetap nangis atas ketidakadaan itu. Justru itu lebih cocok kamu nangis. Nggak paham Ustaz, ya justru karena nggak paham jadi kudu nangis. Jadi orang nggak paham. Nangis aja nangis. Kenapa? Karena nggak punya itu sifat. Kenapa? Fa innahu min a'dhamil masaib. Maka sesungguhnya nggak paham tentang nangis itu merupakan paling agung-agungnya musibah. Musibah itu kita baca Quran orang paham maksudnya, orang paham artinya, jangan nyantai kudu nangis. Yo, baca Quran udah rahmat, Quran petunjuk, Quran tapi saya nggak paham. Nangis udah. Nangis sendiri karena bodoh, karena awam. Kalau sampai nggak nangis juga itu musibah paling gede kan. Jadi peluang nangis buat baca Quran banyak. Yang paham tentang ayat aja, tentang ayat murka, bisa nangis. Yang nggak paham sekali, ya kudu lebih nangis lagi orang paham. Gitu. Kayak bocah sekolah, yang lain udah pada pulang, udah ngisi, dia mau orang paham kan nangis tinggal dewek. Apa nangis tuh? Ya orang paham, bukan bisa ngisi, orang paham. Kalau udah yang mana mah dibang ngisi doang kali mah, ini mah dirundungi juga orang paham, orang udah pada pulang juga nangis aja gitu. Iya, ada peluang nangis banyak orang banyak. Paslon bermula ini satu pasal yang bagi ayurat kira-kira dan sepatutnya bahwa tartil akan membaca Quran. Karena ngebut dia baca Quran biar rapi, biar tertib, tartil namanya kalau Quran tertil ya, tersusun. Waqad tafaqal ulama, sepakat ulama dan sungguh telah sepakat ulama radhiyallahu anhu. Alas tiba tartil atas sunahnya tartil. Qala kala warattilil Qur'ana tartila, dan tartil kamu kan Quran tartil. Wa sabata anu Salmah anak na'atat qira'at Rasulullah, dan tetap dari Ummi Salamah bahwasanya Ummi Salamah pernah menggambarkan akan qiraatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatan mufassarah, akan bacaan yang terinci harfan-harfan. Jelas hurufnya, huruf-huruf tuh kesebut. Kan ada orang baca Quran karena loncat hurufnya. Ini nggak tertil namanya. Ya, mana huruf soalnya tuh loncat aja satu. Kadang-kadang ngobrol satu huruf karena ya satu kalimat bisa loncat. Baca Yasin dengan wa ayatul lahum ana wa ayat anna hamalna lahum mana sih? Loncat pengen beres. Tartil ya baca Quran. Rawi Dawud dan Tirmidzi qala hadis hasan sahih. Wa an Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Maghfal radhiyallahu anhu. Qala berkata Abdullah bin Mughaffal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqati. Aku melihat Rasulullah di hari futuh Mekah. Bulan Ramadan dia futuh Mekah ya. Jadi memang datang ke Mekah untuk melakukan umroh. Orang-orang kafir kan pada kocar kacir tuh, dan Nabi bawa pasukan banyak, wah habis kita dibasmi. Enggak dibasmi. Emang kita pendendam, enggak, tenang, siapapun aman di sini. Oh. Nabi itu dalam di atas ontanya di atas ontanya Nabi yaqra'u surat al-Fatih, Nabi membaca surat al-Fat. Surat al-Fat ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Faraja, maka Nabi mentarji, mengulang-ulang fikir dalam bacaan Al-Quran. Surat Fatah Inna Fatahna ya. Inna Fatahna bukan ya, itu surat An-Nasr ya. Iya Nasr. Ini Inna Fatahna laka fatham mubina. Iya. Al Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala li an aqra suratan, sungguh aku membaca satu surat tapi urattiluha, aku mentartilkan rapi baca surat ya, satu surat mentartil. Ahabbu ilayya, aku lebih suka min aqra al-Qur'an kullah, daripada aku membaca Quran seutuhnya. Dengan baca satu surat tapi tertil rapi gitu, daripada Quran kita langsung baca tapi pada loncat-loncat, pada hilang hurufnya. Wa an Mujahid an su'ila an rajulaini, dan dari Mujahid pernah ditanya tentang dua orang laki-laki, qara'ahuma, membaca salah satu keduanya akan surat Al-Baqarah wa Ala Imran, wal akhar yang lain cuma baca Al-Baqarah wahdaha, hanya Baqarah. Tapi wa zamanuhuma, bermula zaman keduanya,
wa rukuma dan ruku keduanya, wa sujuduma dan sujud keduanya, wa julusun dan duduk keduanya, wahidun sawa, yaitu sama waktunya. Yang satu berarti ngebut ya, Al-Baqarah sama Ali Imran, yang satu Baqarah doang. Cuma tuh rukunya sama, sujudnya sama gitu ya. Padahal mah itu 2 surat yang pertama, pada yang kedua Baqarah doang. Faqala maka berkata Mujahid, alladzi qara'al Baqarah wa da afdalu, yang membaca Baqarah saja itulah lebih afdol. Berarti tartil dia ya, orang bareng sih. Kalau bareng mah kan namanya berarti ngebut yang 2 surat. Wa qad nahal ifrat fil isra, dan sungguh melarang Nabi dari berlebihan di dalam Isra, terburu-buru. Ya, Nabi juga ngarang baca Quran kalau terburu-buru banget, berlebihan itu terburunya. Al had, dan dinamakan istilahnya namanya al-had. Had itu bahasanya ngebut dalam bacaan, sehingga dikategorikan nggak tartil, makruh ya, Nabi larang. Fasabata maka telah tetap an Abdullah bin Mas'ud anna rajulan qala, ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, ini aqra'ul mufassal fi rak'atin wahidatin, aku membaca surat Al-Mufassal di dalam 1 rakaat. Berpanjang ya. Faqala maka berkata Abdul bin Mas'ud, hadza ka hadis sya'ri. Ini bacaan seperti had yang ngebut. Ngebutnya syair kalau nyanyi ngebut. Inna aqwaman, yang ada satu kaum membaca mereka akan Quran la yujawizu tarakim, tidak melewati akan tenggorokan mereka. Ini baca Quran cuma di mulut doang, nggak untuk tenggorokan, nggak masuk, apalagi ke hati. Jadi Quran tuh kalau masuknya sampai ke tenggorokan, masuk ke hati, dia bisa merubah hati kita. Yang aslinya hasud, benci, dendam, kotor-kotor, hati bersih. Makanya orang baca Quran pasihatnya cuma di mulut doang, nggak tembus kemari. Kalau tembus kemarin Quran itu mujizat, syifaun lima fis sudur ya, obat bagi hati. Cuma cuma tenggorokan doang ya kagak ngaruh apa-apa. Itu ada katanya, kata siapa tuh? Abdul bin Mas'ud ya. Sekaum baca Quran cuma kagak lewat tenggorokan, walakin idza waqal qalbu, akan tetapi apabila jatuh tuh Quran ke hati ya, farasakho, maka nancep fil mati, nafa'a, pasti manfaat itu Quran. Kita kalau baca Quran pengen nancep ke hati itu, masuk hati, pasti bawa manfaat sama hati kita. Rawal Bukhari wa Muslim, hadza lafzu Muslim bi riwayati. Ini lafaznya lafaz Imam Muslim ya, hadisnya di salah satu riwayat Muslim. Qala ulama, berkata ulama, wa tartil mustahabun, tartil disunahkan. Ditadabur, untuk tadabur, wali atau tidak tadabur juga tetap tartil. Kalau mengatakan ulama yustahabu tartil ajami, disunahkan tartil buat orang ajami. Kayak kita ini namanya ajami ya, bukan orang Arab. Sunat tartil alladzi la yafhamu ma'na, yang tidak paham maknanya. Meskipun kita nggak paham maknanya Yasin, baca mah biar apa aja tartil. Anna dzalika aqrabu ila tauqir wa ihtiram, karena sesungguhnya tartil lebih mendekat kepada mengagungkan dan menghormati, wa asyaddu ta'thiran, dan lebih sangat kesannya fil qalbi. Kalau kita baca Quran tartil itu arti ada pengaruh juga di hati. Dahsyat pengaruhnya di hati. Faslun, bermula ini pasal. Istahabu idza marra bi ayati rahmatin, dan disunahkan apabila lewat ia dengan membaca ayat rahmat, ayas Allah min fadli, maka dia meminta kepada Allah daripada karunia-Nya. Jadi kalau kita melewati ayat rahmat ya, kita minta tuh la'allakum turhamun, ya Allah kasih rahmat ya Allah, Allah marhamni ya Allah, marhamni ya Allah. Itu kalau lagi lewat ayat rahmat ya, kan suara tuh la'allakum turhamun atau wa huwa arhamur rahimin, ya arhamur rahimin, ya arhamur rahimin. Jadi kalau tentang ayat rahmat kita minta gitu. Wa idza marra bi azab, dan apabila lewat dengan ayat azab, ayasta'idza billah minasyarri wal alam, bahwa dia minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dan daripada azab. Jadi kalau lewat ayat azab, azabun alim, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal azab, azabun azim, ya Allah, Allahumma.
Jangan lewat, jangan labas saja. Doa di situ, mustajab doanya. Ya, doa yang mustajab adalah doa di dalam ketika baca Quran. Ketika baca Quran, ketika khatam Quran itu mustajab. Nah, ketika ayat-ayat rahmat kita baca, minta rahmat. Ketika ada ayat azab, berlindung dari azab Allah atau dari keburukan. Atau macam gini, atau dia berdoa begini, Allahumma inni as'alukal afiyah. Gitu ya. Kalau kita lihat azabnya, walahum azabun azim. Allahumma inni as'alukal afiyah. Biar selamat kita dari azab. Wa as'alukal mu'afah min kulli makruh. Atau kita as'alukal mu'afah, ya Allah aku minta kepadamu al-mu'afah, selamat min kulli makruh, dari tiap-tiap yang tidak diinginkan. Atau nahidalik atau semuanya ini boleh bikin apa aja dah. Allahumma salim nih boleh ya. Wa idza marra bi ayati tanzih, dan apabila dia lewat dengan ayat tanzih, nazzaha, maka dia kudu memberikan tanzih, bertasbih seperti faqala, maka dia berkata subhanahu wa ta'ala. Kayak kita tuh kalau baca waqiah tuh, kalau baca waqiah sunah tuh bertasbih ya, tanzih. Misalnya fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Atau baca sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu kalau tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, subhanallah astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah. Begitu gurunya mah. Itu orang-orang pernah kagak gitu, ya kagak ngaji tibian. Kita udah ngaji tibian, nanti praktekin tuh kalau baca ijazah. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berarti dulu subhanallah bihamdi subhanallah wastaghfir. Innahu kana tawwaba wa atubu ilaihi gitu. Dan tobat kita diterima. Ya, bisa aja gitu. Kalau orang-orang kan bisa lewat aja kan. Ya iya kan. Bisa jadi enggak paham kan gitu. Kita udah ngaji tibian. Kalau ada ayat gitu, fasabbih, bertasbih. Ya. Di waqiah tuh 2 kali ya. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim, sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Gitu. Atau di sini boleh juga au tabaraka wa ta'ala au jallat 'azamatu rabbina. Boleh. Tasbih ya, yang nanya tasbih kan banyak tuh. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Boleh. Atau subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka wa ta'ala itu. Faqad sahha, maka sungguh telah sahih an Hudzaifah ibn Yaman, daripada Hudzaifah ibn Yaman qala, berkata Hudzaifah al-Yaman, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, di suatu malam. Hudzaifah nginep di rumah Nabi, atau kalau enggak salah Nabi nginep di rumah Hudzaifah, bangun malam Hudzaifah ngikut. Fatahal Baqarah, maka membuka Nabi akan surat Al-Baqarah. Wah, tahajudnya pakai Baqarah. Fakultu, maka aku berkata, yarka'u indal mi'ati, Nabi akan ruku ketika 100 ayat. Wah, Nabi Baqarah nih. Apa juga 100 ayat kali, ikutin dah 100 ayat. Nggak taunya summa mado, 100 ayat lanjut. Summa mado, kemudian Nabi lanjutkan. Fakultu, maka aku berkata, yusolli biya fi raqatin, Nabi bakal sholat dengan Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Mungkin Nabi baca Baqarah kali sampai habis nih, satu rakaat. Akhirnya apa katanya? Supamado, maka Nabi lanjut lagi Al-Imran. Ya Allah, Baqarah terus Hudzaifah ngikutin di belakang. Wah, Al-Imran nih. Mungkin setengah kali ya. Fakultu, maka aku berkata, ya kau biar Nabi ruku dengan Al-Imran. Sumaftata, kemudian Nabi membuka An-Nisa, akan surat An-Nisa. Ya Allah, Al-Baqarah Al-Imran panjang banget ya. Masih nambah lagi surat An-Nisa.
Faqara maka Nabi membacakan nisa. Sumaftata ala Imran. Kemudian Nabi membuka lagi Al Imran. Faqara maka Nabi baca Imran. Yaqra'u mutarasilan. Nabi membacanya dalam keadaan mutarsil. Mutarsil itu nggak ngebut, apa nggak ngebut? Pelan, perlahan. Nabi bacanya santai. Idza marra bi ayatin, apabila Nabi lewat satu ayat, fiha tasbihun, di dalam ayat itu ada utapan tasbih, sabbaha maka Nabi bertasbih. Kalau ada ayat tasbih, Nabi tasbih subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi gitu. Kan itu apa warga berdirinya boleh jadi Nabi kakinya pada bongkar-bongkar ya. Bacanya surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Terus enggak ngebut, hanya pelan. Kalau ketemu ayat tasbih, Nabi tasbih dulu begitu. Wa idza marra bi su'alin, dan apabila lewat Nabi dengan permintaan, sa'ala maka Nabi meminta. Kalau ada permintaan-permintaan di Quran itu dia minta kepada Allah. Misalnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Minta dulu ya Allah. Sama berdoa. Wa idza marran, apabila Nabi lewat bita'ud dengan perlindungan, ta'awaza Nabi berlindung. Kalau ayat perlindungan, Nabi berlindung dulu dari azab, dari neraka, dari murka Allah. Rawahu Muslim fi sahih. Wa kanat suratun Nisa fi dalikal waktu mutaqaddimatun ala Imran, dan adalah surat Nisa pada masa Nabi itu didahulukan atas surat Ali Imran. Jadi Baqarah dulu baru Nisa, baru Ali Imran. Itu pada masa Nabi begitu tertibnya. Kemudian berubah inisiatif Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar dan menyusul Sayyidina Utsman ya. Utsman. Qala sabuna berkata sahabat-sahabat kita yastahabu ada soal wal isti'adzah wa tasbih likulli qari'in, dan disunahkan ini permintaan dan perlindungan dan tasbih bagi tiap-tiap orang yang membaca. Jadi tiap-tiap orang yang membaca, sawaun kana fi sholati aw kharijan minha, sama aja di dalam sholat atau di luar sholat. Qalu berkata ulama wa yustahabu dzalika fi imam wal ma'mum wal munfarid, disunahkan juga itu meminta isti'adzah tasbih ya di dalam sholatnya imam, makmum dan sholat sendirian. Li'anna du'aun karena itu adalah doa. Fastau fihi, maka sama-sama di dalam doa kata amin seperti amin akbal Fatihah, setelah Fatihah. Imam baca Fatihah waladhdallin, maka aminnya sunnah bagi imam maupun bagi makmum. Sama kita juga kalau dengar baca Quran tentang itu, kita sebagai makmum bertasbih, meminta, berlindung. Wa hadza alladzi dzakarnahu min istihbabi bisoal, dan bermula ini yang kami sebutkan daripada sunnah meminta wal isti'adzah dan berlindung, wa madhabus Syafi'i radhiyallahu anhu, madhab Syafi'i ya, wa jamaahir ulama dan mayoritas ulama rahimahullah. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, wala yustahabbu dzalika, dan tidak disunahkan itu. Kata Abu Hanifah enggak sunah itu mah. Ya, bal yukrahu fi shalat, bahkan makruh kalau disembahyang mah. Ya. Kita ikut Syafi'i berarti. Wa shawab, kalau zaman tapi yang benar ucapan jumhur ya, 5 qadam nokan, ada hadisnya itu tadi tuh Huzaifah. Yang benar sih pendapat jumhur, Syafi'i. Enggak makruh lah, orang ada hadisnya tuh Huzaifah. Dia jadi makmum Nabi baca salat takbir. Faslun, bermula ini pasal wa bima yutanabi, dan di antara perkara yang harus diperhatikan, wa yuta'akkadul amru, dan dikuatkan al amru apa perintah, bihi dengan Quran, ihtiramul Quran, bermula menghormati Quran. Di antara yang harus diperhatikan yang adab ya sama Quran adalah hormati Quran. Min umurin, dari perkara-perkara qadiyat tasahalu fiha ba'dul ghafilin, yang suka meremehkan di dalam perkara itu sebagian orang-orang yang lalai. Al-qari'in, yang pada baca Quran. Mujtami'in, yang pada ngumpul-ngumpul. Ini wajib diperhatiin nih, ada sama Quran. Biasanya umumnya orang lalai
Yang suka pada ngumpul-ngumpul selamatan tahlilan, orang kematian. Kadang Yasin diletakin di situ, ditiker, di karpet, kagak ditatakin aqua, kagak ditaruh di atas. Tapi itu orang tuh bukan usan itu di depannya. Ada sih usan begitu, usan geblek dongnya. Usan sih begitu. Iya, Al-Quran di bawah taruh Yasin taruh di bawah. Itu kan firman Tuhan, firman Allah, kalam Rabbina, ya enggak? Masa ditaruh di bawah? Bawah makan tikar, mah karpet tempat injakan kaki. Jangan, hormatin. Ya, pamin dalika, maka di antara itu ijtinabud dhahik wal laghat, menghindari ketawa-ketawa dan bercanda. Orang ada Quran di situ lagi ketawa-ketawa baik ngomongin apa baik terbak-bak, itu ada Quran di situ. Itu enggak ada. Quran kan diturunkan dalam keadaan sedih, menangis, lalu ada Quran itu lagi bisa ketawa-ketawa, bisa bercanda-bercanda. Wal hadits ya khaliqrat, dan ngobrol-ngobrol di tengah-tengah baca Quran. Lagi baca Quran lagi main HP baik. Kagak ada, kagak sopan sama Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam titit. Alaikum kama kutiba alaikum titit. Balas lagi. Kagak sopan sama Quran ya. Ya Allah, enggak ada itu. Masa ngomong dipotong? Kita aja kalau ngomong dipotong kesel. Sama Allah ngomong dipotong kan gitu, nggak ada itu. Ya, illa kalaman yatarubi, kecuali kalam yang darurat. Kecuali kalam darurat kali. Kalau kalam darurat nggak apa-apa. Kita baca Quran nih, ada orang buta mau kejeblos di kolom. Innallaha ala kulli kali begitu. Jangan lanjutin dah. Engkau dipakai dah Quran orang buta nyungsep dewe-dewe. Ya, kalau gitu ya. Itu kalam darurat namanya. Dikepotong itu nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau yang kagak darurat kagak apa. Baca Quran sambil main HP. Orang awam aja bisa nilai. Tuh waktu ngaji tuh di Jombang. Ya, waktu bulan Ramadan tuh. Iya kan. Ada tuh waktu itu pernah kejadian ngaji pertama, malam pertama yang undang grup santri modern diundang ke situ baca Quran. Sambil baca Quran, yang ketawa-tawa balas HP. Ntar taruh lagi, ntar balas lagi. Tuan rumah ngeliatin, ih lo baca Quran begitu ya? Bisa malam dan pakai lagi kan, udah nyari di sini kita tuker tuh. Yang mana tuker gitu gak enak kan? Apaan baca Quran main HP baik itu. Orang awam aja bisa nilai, apalagi orang soleh. Wal yang tasil kaulallah, dan hendaklah dia nurut akan firman Allah Ta'ala. Nurut sama firman Allah benar. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibaca Quran fastami'u lahu, maka hendaklah dia dengerin Quran. Dengerin Quran dibacain. Wan situ, dan menyimak. La'allakum turhamun, supaya mereka dirahmati oleh Allah. Jadi yang dirahmati Allah ketika orang yang dibaca Quran, dia mendengar dan menyimak. Wal yang tadi, dan hendaklah dia mengikut bima rawahu, dengan hadis yang meriwayatkan akan hadis oleh Ibnu Abi Daud an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana idza qara'al Quran, adalah Abdullah bin Umar apabila ia membaca Quran la yatakalamu, dia enggak ngobrol hatta yafragha, sehingga kelar beres mimma aroda, daripada apa yang ia inginkan, ayat robo membaca ia akan Quran sampai kelar. Kalau dia pengen baca Yasin, dia pengen baca Yasin, ya udah kagak bakal ada ngobrol terus sampai tuntas Yasin. Gitu Abdul bin Umar ya. Itu jadi contoh kita ngikut, namanya iktidah itu qudwatun hasanah. Al-Bukhari fi sahih qala lam yatakallam hatta yafragha minha, kagak ngobrol Abdullah bin Umar sampai kelar daripada Qur'annya. Dan taruh fi kitab tafsir fi katalah nisa'ukum harthul lakum. Pemindalika al-abath bil yadi, dan di antara yang diperhatikan, di antara apa namanya? Su'ul adabnya Al-Qur'ani, di antara su'ul adab al-abas itu main-main bil yadi, dengan tangan, main HP gitu. Lagi baca Quran lagi apa ya? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin. Narikin tangan tuh, ini diperhatikan. Itu termasuk su'ul adab. Mainin tangan atau selainnya, mainin kaki. Mobil mungkin sudah ada gitu orang kuping apa salah, jangan fokus gitu.
itu ya. Fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia lagi ngobrol munajat sama Tuhan. Masa munajat sama Tuhan sambil mobil, sambil main tangan, sama kita kelepak tuh bocah. Iya kita bocah ngomong, Assalamualaikum Ustaz, ini saya mengundang mari mau ada acara nanti malam nuzul Quran. Kira-kira Ustaz bisa enggak? Ngomong mau mobil aja gitu. Ya agak Allah kagak panas banget. Fala ya'bas baini, maka jangan dia main-main baina yadai di hadapan Allah. Wa min dzalika, dan di antaranya itu lagi suul adab sama Quran, an-nadhar, memandang ilama kepada sesuatu, yalha yang bikin lalai, lagi baca Quran matanya nonton sinetron, nonton bola, main HP, main game, aduh, enggak sopan banget sama Quran. Ya. Apa itu? Wa yubaddidu zina, dan bikin ya rusak pikiran itu, nggak fokus dia, jadi nggak fokus main gambar-gambar apa gitu. Wa bahu min hadza kulli, dan lebih buruk lagi dari ini semuanya, an-nazar ila ma la yajuzu nazar ilaihi, memandang kepada yang nggak boleh dilihat kepadanya. Kal amrod, kayak anak yang belum tumbuh kumis, tumbuh jenggot, amrod namanya, anak laki-laki. Karena itu anak laki-laki itu usia-usia SMP, belum ada kumis namanya. Baca Quran, siapa ganteng banget baca itu, cakap banget. Itu suladan Quran ya. Ghairi dan selainnya. Fa inna nazar ila amr hasan, maka sesungguhnya memandang kepada amrod yang ganteng, min ghairi hajatin, tanpa hajat, haramun, yaitu haram. Sawaun kana bisyahwatin, sama aja pakai syahwat atau tanpa syahwat. Sawaun aminal fitnah am lam ya'mana, sama aja aman fitnah, tergoda atau tidak aman tergoda, haram pokoknya kan amrod mah ya. Hadza wal madzhabus shahih, inilah mazhab yang sahih al-mukhtar yang terpilih indal ulama, di sisi ulama. Bapak Nasr dan Subuh telah memberikan pernyataan ala tahrimi, atas haramnya memandang amron, al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Waman la yuswa, dan orang yang kagak kehitung dari ulama, ada ulama banyak yang bukan Syafi'i, ulama-ulama yang kagak kehitung mengharamkan itu. Wa dalilu, dan dalilnya kalau ta'ala, qul, katakan Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang beriman yang laki-laki, yaghuduna, hendaklah dia memejamkan mata, min absorim, dari mata mereka. Itu jangan lihat. Walayanu fi makna mar'ah, karena amron di dalam makna perempuan, sama kayak perempuan tertariknya. Nggak boleh. Kalau perempuan gimana? Ayah perempuan apalagi lanang deh kita nafsu. Kadang-kadang ada lanang nafsu di kadang-kadang. Bocah itu lanang, bocah nafsu sama dia. Bersih banget, putih, ganteng, gak ada kumisnya, gak ada jenggot. Gitu ya. Itu laki begitu haram. Ya pergi wadon gitu ya. Iya. Bal rubama kana ba'duhum, bahkan terkadang ada sebagian mereka atau sebagian ahsanu, lebih tampan, lebih cantik, min katsiri minan nisa, daripada kebanyakan dari perempuan. Bahkan Amrod tuh kalau ganteng banget, kayak Nabi Yusuf tuh ya. Gak orang lanang aja demen, apa gua adon. Wa yatamakanu min asbabir raibati fi, dan berpeluang ya itu nazar daripada sabab ragu fihi, di dalam itu Quran. Bahaya juga ya, bahaya juga, bisa menimbulkan keraguan terhadap Quran di hati kita, sering-sering memandang yang haram begitu. Wa yatasahalu, dan menjadi gampang, min turkisya, dari jalan kejahatan, fiaki, pada haknya dia, ma la yatasahalu fi hakil mar'ah, perkara yang tidak mudah pada hak perempuan. Bahkan bisa gampang berbuat yang kagak-kagak tuh sama laki-laki amron tadi ya, tidak seperti pada laki perempuan. Perempuan kita kan bisa dicurigain, kalau laki sama laki lagi jangan curigain, padahal makanya jadi homo gitu. Maka tahrimaulah, maka haramnya si amrod lebih utama. Wa qaul salaf, dan perkataan salaf, fi tanfir, di dalam kabur, min dari amrod, aktsar, lebih banyak, min antusol, daripada terhitung. Bahkan kalau masalah katakan kamu dengan kabur melihat amrod daripada perempuan, lebih berbahaya.
Ya, waqad samuhum dan sungguh menamakan mereka al-amrod akan amrod al-antan, akan namanya antan. Apa sih antan itu? Dikaunim karena keadaan mereka mustakbirina syara'an, menjijikan. Di dalam syarat itu menjijikan. Karena imbasnya itu, imbasnya menjijikan, jadi homo, demen laki. Wa aman nadhar ilaihi, adapun memandang kepada amrod fi halil bai wa syara, pada saat jual beli. Gimana kalau saat jual beli? Melihat wal ahdi wal atau saat mengambil dan memberi, wa tadbib saat berobat, wa ta'lim saat belajar. Bagaimana tuh kalau kita ngeliat amron? Emang dia ngaji sama kita tuh amron? Atau misalnya kita jual beli, atau kita berobat dokter gitu, misalnya minul hajat, daripada tempat-tempat hajat, itu mah pajak izun maka hukumnya boleh mandang gitu roti karena kebutuhan. Lakin yang pasuna akan tetapi membatasilah orang yang memandang ala qadar atas kadar hajatnya. Ya sesuai hajatnya dia mandang, jangan berlebihan. Jangan beli, udah beli aja. Wala yudibun nazar, dan jangan melanggengkan akan nazar, jangan dipanteng, jangan manteng. Ada orang dalil gitu kan, kalau ngeliat perempuan kalau pandangan pertama kan gitu nggak dosa Ustaz, ya nggak dosa, makanya jangan pandangan kedua ya pantengin. Ya dosa itu mah, pantengin mah. Itu dari orang geblek itu udah nafsu itu. Wa kadzal muallim, begitu juga guru. Guru boleh nggak ngajar perempuan, ngajar amron? Innama yuqalan nadhar, hanya saja boleh bagi muallim apa nazar, melihat alladzi yatajul, yang butuh kepada nazar. Boleh maksud maka ngeliat bibirnya, coba ngomong sod, ihdinas sod, bedal, coba gitu. Itu aja. Sebab wa yahrum alaihim kulluhum, dan haram atas mereka kulum seluruhnya fi kulli ahwal, pada tiap-tiap keadaan, an-nazar bisyahwah, mandang dengan syahwat. Wala yutasu hadza bil amr, enggak khusus ini dengan amron, bal yahrum, bahkan haram ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf, an-nazar bisyahwatin, mandang pakai syahwat, ila kulli ahadin, kepada siapapun, rajulan kana aw imra'atan, baik laki-laki adanya atau perempuan. Kalau mana pakai syahwat mah nggak harus amron, mandang laki baik kita, kalau syahwat mah haram. Ya, iya. Misalnya di sini nih ada yang mandang siapa, misalnya boim, nafsu. Sama boim nafsu. Haram ya. Di santri lah mandang boim nafsu. Haram santri. Jadi orang kadang-kadang emang ini volume syahwatnya emang kadang-kadang berbeda-beda, ya. Benar. Ada yang mandang perempuan nggak nafsu, mandang laki malah nafsu. Ada betul. Itu buat mereka haram. Ya. Mahraman kanatil mar'atu aw ghaira, baik itu mahram tuh. Mahramnya haram, yang mahram. Mahram kan emak kita. Kakak perempuan, adik perempuan mahram. Ada yaitu perempuan atau bukan mahram. Illa zaujah, kecuali bini. Kalau bini memang kudu syahwat. Kalau memandang bini orang syahwat mah bisa nyari lagi. Awil mamlukah, atau yang perempuan selir, alat yang liku, yang dia miliki, al istimta, untuk disedap-sedap, diambil senang-senang dengan itu mamlukah. Hatta qala ashabuna, sehingga berkata sebagian sahabat-sahabat kita, yahrumun nadhar bisyahwatin, haram memandang dengan syahwat, ila maharimi, kepada mahram-mahramnya si rajul, kabinti, kayak anak perempuan, wa umi, emak. Ngeliat anak perempuan dewek nafsu, naudzubillah dari ya haram. Lihat emak dewek, emak nafsu. Ada yang gitu ya. Terjadi tuh kadang-kadang, kita boleh betul-betul ya. Wallahu a'lam. Wal hadirin, dan atas orang-orang yang hadir majlisal qiraati, akan majlis qiraat, idza ra'au, apabila mereka melihat syai'an, akan sesuatu, min hadil munkarat, dari ini munkarat al-madhkura, yang telah disebutkan, Allah atau selain yang munkarat, ayan hau, bahwa melarang mereka anu daripada syai'an, hasbal imkan, semampu mungkin, bilyadi, dengan tangan, liman qadar, bagi yang mampu. Jadi kalau lihat munkarat itu di majlis Quran, di majlis qiraat, munkar-munkar wajib tuh yang punya kewakasan larang dengan tangan, kalau dia bisa usir.
Wabil lisan dengan lisan liman adanya bagi orang yang nggak bisa dengan tangan. Kalau nggak bisa gaplok, minimal ngomel mulutnya. Hei, saudara jangan sih. Ini masih kira nggak cocok ada usir. Ya. Anil wa qadha wa liman qadar wa bil lisan liman ajaz lisan wa qadar lisan dan mampunya atas lisan wa illa kalau nggak mampu falyunkir bi qalbi hendaklah diingkar dengan hatinya Allah. Faslun bermula ini pasal la tajuzu qiraatul Quran bil ajamiyah, tidak boleh, kalau tidak boleh berarti haram ya, baca Quran dengan bahasa Latin. Latin baca Quran nggak boleh bahasa Arab. Kalau Yasin kan jadi ya asin, ya kan? Ya asin, ya asin. Bahasa Latin haram. Makanya dulu tahun-tahun 80-an kalau nggak salah, apa 70-an kali ya. Itu dulu diharamin tuh baca apa tuh nulis Quran pakai Latin. Sekarang mah ya Quran Yasin pun dilatinin semuanya. Jadi orang nggak mau pada belajar Quran. Udah bisa pakai bahasa Latin. Hukumnya bagaimana tuh? Haram, la tajuzu, la tidak, tajuzu boleh, berarti haram baca Quran dengan Latin. Sawaun asana Arabia amnoisina, sama aja apakah dia bagus bahasa Arabnya, sama baik dia udah bisa baca Quran pakai bahasa Arab, dia bisa baca Quran pakai bahasa Arab, terus iseng-iseng baca Quran pakai Latin, haram. Aulam yusina atau enggak bagus bahasa Arab, atau dia emang kagak bisa bahasa Arab, nggak bisa ngerti Quran, pakai Latin, haram tetap. Jadi mana? Jangan baca Quran, dia baik zikir mendingan. Dengan zikir, sebentar hilang mujizat Quran kalau pakai bahasa Latin. Sawon kana fi sholat, sama aja di dalam sholat, amfigori atau di luar sholat sama ya. Mau dalam sembahyang kayak di luar sembahyang baca Quran pakai Latin haram. Itu siapa tuh yang membolehkan ya? Coba tolong dicek tuh. Quran sekarang banyak yang Latin ya, bener nggak? Ya, banyak tuh Quran tulisan Latin. Itu siapa itu yang kerjain ya? Padahal haram itu nggak boleh. Wa in qarabiya fi sholati, maka jika dia membaca Quran dengan Latin di dalam sembahyang, lam tasihha sholatu, maka enggak sah sholatnya. Enggak sah sembahyangnya. Latin. Ada madhabuna, ini madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Imam Malik, Ahmad dan Daud bukan. Wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, ya juzu zalika, boleh baca Quran pakai Latin. Oh ini Abu Hanifah kali, mazhabnya dia. Urutannya dia, mazhab Hanifah apa bukan? Orang paham Hanifah juga ya, orang paham. Emang gimana orang bisa murni? Wa tasawuf dan sah dengan Latin apa sholatnya? Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad, ya juzu zalika, boleh pakai Latin Imam Muslim bagi orang yang kagak bagus bahasa Arab. Kalau nggak ngerti alif bata boleh pakai Latin. Wala ya juzu liman, tapi nggak boleh bagi orang yang bagus bahasa Arabnya. Abu Yusuf ya, ini pengikutnya Abu Hanifah juga, bukan mazhab kita. Syafi'i tetap haram, nggak boleh. Harus belajar Quran, baca Quran. Faslun, bermulai di pasal wa tajuzu dan boleh baca Quran bil qiraat sab'i, dengan qiraat sab'ah al mujma'ah yang telah disepakati. Qiraat sab'ah boleh baca Quran ya. Wala yajuzu bi ghairi sab'in, enggak boleh selain sab'ah. Wala bi sada, dan enggak juga boleh dengan riwayat sada, riwayat langka, baca Quran pakai langka haram, enggak boleh. Al-manqulah yang dinukil dari qiraat sab'ah. Wa sayati fil bab sabi, nanti bakal datang pada bab yang ketujuh insyaallah bi bayan ittifaqul ulama, penjelasan sepakat fuqaha alas kitabah, di atas disuruh tobat, man yaqra'u, orang yang membaca Quran bisawadi dengan qiraat sadah, tidak qara'a biha, kalau dia membaca dengan qiraat sadah, qiraat yang langka ya, dia membaca Quran pakai qiraat langka, disuruh tobat ya, tinggalin itu. Wa qala sabuna wa garam la qara'a bisawadi fi sholati, seandainya seorang membaca qiraat sadah di dalam sembahyang, batalat sholatu, maka batal sembahyangnya. In kana aliman, kalau dia memang orang alim ya, dia orang alim tentang qiraat sadah tahu dia dibaca ya, gimana itu batal sembahyangnya kalau dia orang alim. Dan karena jahilan, dan seandainya dia orang jahil, tak betul, maka enggak batal. Orang jahil mah enggak batal. Lu baca Quran begitu, qiraat apa itu? Qiraat sadah tahu dari mana? Pernah dengar sekali-kali walaupun pas lewat masih ada qiraat sadah, ya baca aja tuh. Nggak batal, orang jahil bukan boleh ngaji, boleh dengar speaker.
ya. Walam tusablahu tilkal qiraat, tapi tetap nggak dihitung baginya itu bacaannya, mesti diulang bacaannya. Waqad naqala Imam Abu Amr bin Abdul Bar Al-Hafidz, dan telah menukil Imam Abu Amr bin Abdul Bar Al-Hafidz ijma muslimin, sepakat ulama muslimin ala anau, bahwasanya la tajuzu, nggak boleh al-qiraat bisa dengan qiraat syad. Wa anau la yusalli khalfa man yaqra, dan sesungguhnya tidak boleh kita sembahyang di belakang, di makmum ya, orang yang membaca qiraat syadah. Qala ulama, berkata ulama, man qara'a syad, siapa yang baca qiraat syad in kana jahilan, kalau dia jahil dengan syad au bitahrimi, atau dengan keharamannya, urrifa bidzalika, maka wajib dikasih tahu, diajarin itu enggak boleh baca. Urrifa itu dikasih tahu. Fa in ada ilai, maka jika dia mengulang lagi kepada au kana aliman, atau dia alim bi uzira, maka ditakzir. Ditazir tuh, takziran baligon, dengan takzir yang dahsyat. Ayo takzir, kenain sanksi dia yang dahsyat biar dia kapok. Ila ayanda, sampai dia berhenti andalika, dari qiraatnya. Wa yajibu ala kulli mutamakkinin, dan wajib atas yang mampu, atas tiap-tiap yang mampu, minal inkar, daripada ingkar alai, atas qiraat syad, wal mat, dan melarang. Al inkar alai, yaitu mengingkari dan melarangnya. Paslun, bermula ini pasal. Idza tada bikran, apabila seorang memulai dengan bacaan ahli qira, salah satu orang qiraat, payah bagi, maka sepatutnya ayat amir al qiraat, sepatutnya berlangsung atau terus menerus atas qiraat dia dengan itu qira. Madamal kalam murtabitan, selagi kalamnya berhubungan. Jadi kalau kita baca Quran pakai qiraat sabah, satu qiraat kita pakai, itu jangan diganti-ganti terus saja sampai ayat itu yang berhubungan udah selesai, baru ganti lagi. Faidan qada, maka apabila selesai irtibatu, apa hubungan tuh ayat, falau, maka boleh baginya ayat ro'a, dia membaca bikira dengan qiraat salah seorang yang lain lagi, minasabah, dari 7. Wal aula, dan yang paling bagus, dawamu, kekalnya qiraat awal alal ula, atas yang pertama, fi hadal majlis, di dalam majlis. Oh sih, satu majlis itu udah segera ntar majlis lain diganti. Paslun, bermula ini pasal. Qaul ulama, berkata ulama, al-ikhtiyar, ayat ro'a, yang bermula kaul yang terpilih, ayat ro'a, bahwa membaca seseorang ala tartibil mushaf, di atas tartib mushaf. Jadi kalau baca Quran biar tertib ya, mushaf sesuai dengan urutan, jangan acak-acakan. Rakaat pertama baca Ar-Raital, rakaat kedua baca Inna A'tayna, itu ikhtiarnya terbagus, terbaik. Rakaat pertama Alam Taro, rakaat kedua Lilafi, rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua Alam Nasrah. Itu ikhtiar. Yang terbaik, bacaan terbaik begitu, sesuai urutan. Fayaqra'u, nah sini nih, fayaqra'ul Fatihah, maka dia pertama membaca Fatihah dulu, kemudian Sumal Baqarah, Suma Ali Imran, Suma Ba'da Tartib, kemudian setelah Ali Imran, di atas tertib. Kita baca Quran dari awal, Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus gitu. Itu bagusnya seperti itu. Wasawun qara fi sholat au fi ghairiha, sama aja di dalam bacanya di dalam sholat atau di luar sholat. Hatta qala ba'du sampai berkata sebenarnya, idza qara'a bi raka'atil ula, apabila seorang membaca nih pada rakaat pertama surat Qul a'udzu birabbin nas. Lalu gimana tuh? Misalnya kan orang pertama Qul Falaq ya. Falaq nas. Ini rakaat pertama Qul birabbin nas. Ntar begitu rakaat kedua Wadduha, lalu jauh banget jadinya. Loncat. Bagaimana katanya kalau tunas ya profisaniati, maka membaca dia pada rakaat kedua badal Fatihah minal Baqarah. Ini Baqarah ketudah. Ya, kalau binas, kalau apa? Kalau sambil aja, ulaika humul muflihun. Kayak kita sembahyang tarawih di Empang Bogor gitu, ya kan? Kalau habis taman Quran ya, rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas,
Bentar rokat dulu apa? Alif lam mim sampai ulaika hum min ulaika humul muflihun. Gitu. Sebenarnya Anas sudah mentok lagi, yang ulang lagi kita Al-Baqarah gitu. Olah sahabat wasabina berkata sebagian sahabat kita wa yustahabu idza qara suratan ayat ba'da alat kita lihat, dan disunahkan membaca surat ya, dan disunahkan apabila seorang baca surat bahwa dia membaca setelah surat itu alat italia yang mengiringinya, jadi mengiringinya. Kalau rakaat pertama alam taro, rakaat kedua liilafi, rakaat pertama duha, rakaat kedua alam nasro, itu rakaat pertama kuliah, rakaat kedua idaja, itu namanya ikhtiar ya. Tapi karena sunnahnya Nabi kuliah kulhu, maka lebih baik kuliah dengan kul lain dan sunnah Nabi ya. Iya. Kemudian ya, wa dalil hadza, dan bermula dalil ini anna tartibal mushaf, sesungguhnya tartib mushaf ina maju ila, hanya saja dijadikan ya tartib hakata li hikmatin, karena ada faktor rahasia, ada rahasianya itu. Jangan pilih-pilih dewek ya. Tentang anu pilih dewek. Kadang-kadang ada orang baca malah dibalik pisan. Rakaat pertama kadang-kadang baca alam taro, rakaat kedua alam nasro, kan tentu balik itu mah. Jadi namanya lawan arus. Mana nomor mudaan, mana nomor tuaan gitu ya. Enggak tertib itu mah. Itu namanya, entar di sini ada diceritain berimbas. Ada imbasnya tuh. Baca Quran kalau nggak tertib ada imbasnya nggak? Ada imbasnya hati kita. Karena melawan arus hikmah, ada rahasianya. Yang bagi ayu hafidhah, maka sepatutnya dia menjaga alaiha atas itu hikmah. Jagain tuh hikmahnya, jangan ditabrak lawan arus. Ila fima warasyar'u bistisnani, kecuali di dalam perkara yang datang syarak dengan mengecualikannya. Kecuali ada beberapa yang dikecualikan sama syarak baru. Kasolati subuh, seperti sholat subuh yaumal Jumat, pada hari Jumat. Ya profil ula surat as-sajadah, dia baca rakaat pertama surat as-sajadah. Wa fisaniyati hal ata alal insan, atau surat id fil ula qaf wa fisaniyah iktarabatis sa'ah. Itu kan loncatnya jauh ya, enggak ngiringin. Alif lam mim sajadah kan seharusnya surat apa tuh setelahnya ya, ini langsung surat apa? Surat apa tadi? Surat Ahlata al-Insan, kan jauh. Enggak masalah itu mah. Karena itu mah dikecualikan oleh syara. Syara yang ngatur. Nabi itu punya kehendak, ikuti Nabi gitu. Atau rakaat pertama misalnya yaitu kalau sembahyang lebaran qaf, surat yang kedua iqtarabatis saah. Atau rakaat kedua sunnah fajar itu qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita sholat sunnah subuh, itu kalau kita sholat qobliyah fajar tuh yang lebih baik daripada dunia sama sisinya kan habis Fatihah bacanya kuliah. Seharusnya kan ijazah ya. Enggak ijazah apa? Wa fisaniyati qul huwallahu ahad gitu ya. Atau rakaat witir fil ula sabbihisma rabbikal a'la, bener enggak? Iya. Begitu yang kedua kuliah ayyuhal kafirun. Itu sunnah. Ini kadang banyak banget ya bulan Ramadan imam witir pada makruh. Enggak baca surat sabihis sama kuliah, walaupun yang dibaca Quran sama dia tetap melanggar terhadap ittiba sunnah Nabi. Makanya kalau nggak hafal sabihis jangan jadi imam witir, serahin sama orang. Imam witir apa? Nasro, alam taro, itu dari mana? Bikin dewek ya, orang ada sanad dia itu mah bikin dewek. Sabihis saja sama kuliah. Kalau nggak bisa mundur, kasih yang bisa. Makruh tuh, apalagi bulan Ramadan begini, witir afdol bulan Raweh ya. Wa fi salisati, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Walau khalafal mualah, bagaimana kalau dia bertentangan sama mualah? Bagaimana kalau bertentangan sama mualah? Enggak berturut-turut baca suratnya, ya. Faqara surat la tali, maka dia membaca surat yang tidak mengiringi al-ula akan yang pertama. Au khalafat tartib, atau dia bertentangan nama tartib. Enggak tertib baca Qur'annya, jadi lawan arus nih, enggak tertib lalu lintas. Enggak tertib qiraatul Qur'an, ada imbasnya enggak? Awasnya hati-hati. Faqara surat, maka dia membaca satu surat, summa qara suratan qablaha, kemudian dia baca surat yang sebelumnya. Jaza, maka boleh kalau masih begitu mah ya, masih loncat gitu.
Faqad jaa bidzalika akan maka tersebutlah datang dengan itu athar katsira wa qad qara Umar ibn Khattab fi raka'atil ula min as-subhi dari rakaat pertama subuh al-kahfi wa fi saniyati bi Yusuf. Kan mundur tuh ya. Kahfi ke Yusuf. Wa qad dzakara jama'atun dan sungguhlah memakruhkan jamaah ya mukhalafat tartibil mushaf akan mukhalafah bertentangan tertib mushaf lawan arus. Ulama lawan arus makruh. Wa rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasan annahu kana yakrum mukhalaf tartibil mushaf bahwasanya makruh lawan arus tartib mushaf. Kayak contohnya itu rakaat pertama alam taro, rakaat kedua alam nasro. Tertib apa nih lawan arus? Seharusnya alam nasro dulu baru alam taro. Alam taro dulu baru lilapi. Rakaat pertama kadang-kadang kuliah, rakaat kedua ina anjalna gitu. Itu kan lawan arus tuh. Itu makruh. Bahkan ada hadisnya katanya wa bi isnadihi sahih dengan sanad yang sahih an Abdullah bin Mas'ud an-Nauqila lahu bahwasanya pernah dikatakan ya kepada Abdul bin Mas'ud kepada inna fulanan yaqra'ul Qur'an mankusan, ada si fulan baca Qur'annya dibalik-balik lawan arus. Pakola maka menjawab Abdullah dari kaman kusul qalbi, orang yang begitu terbalik hatinya. Nih contoh di kelas. Kita kalau baca Quran nih hati kita begini. Jadi semua kalimat suruh selagi kita tertib bacaan. Tapi kalau kita nggak tertib bacaannya, sepertilah sebalik. Hujan 7 hari 7 malam nggak berhenti, nggak ada isinya tuh gelas. Orang baca Quran rajin banget, bayang mah rajin banget. Ya cuman kagak ada ilmunya baca Quran mankusul tartib lawan arus tertibnya. Kagak ada sihirnya. Kan terbalik. Nah itu kita ngeliat tuh tertibnya ya, yang diajarin sama Abdul Haddad ya, Abdul Haddad ya. Tertib kan nggak ada yang lawan arus tuh, nggak ada yang arus. Emang begitu kudinya. Wa amma itu yang tadi hikmatin jawabnya ini dia jawabannya. Abdul bin Mas'ud, santri Nabi Muhammad, ahlul qiraat kan Abdul Mas'ud. Ahlul qiraat dia. Abdul bin Mas'ud ya. Jadi orang yang terbalik hatinya. Wa amakil suar min akhirnya, adapun membaca surat-surat dari akhirnya ila awalnya sampai awalnya pamamuun, maka itu mah dilarang man'an muqaddan, dengan larangan yang sangat tegas. Kalau baca Quran mundur gimana? Itu mau dilarang, itu nggak boleh. Ya, baca mundur. Misal Fatihah mundur, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim maliki yaumiddin. Mundur itu. Wah, itu malah bilang ini mah mundur surat bukan mundur ayat. Ya. Wa innahu yadhhabu ba'du durubin injal, bahkan sesungguhnya mundur surat mah itu menghilangkan akan sebagian macam-macam mukjizat. Walidilu hikmah ayat, dan menghilangkan hikmah tertib ayat. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik bin Anas annahuma karadzalika, sesungguhnya keduanya memakruhkan itu semua. Wa inna Malikan kana yu'ibu, dan sesungguhnya Imam Malik adalah mencela orang yang baca begitu. Wa yaqulu hadza 'azim, oh ini besar nih, artinya bahayanya. 'Azim. Wa amma ta'limu sibyan, adapun ngajarin anak-anak min ail musab, dari ail musab ila awali, kepada awalnya. Bagaimana kalau ngajarin anak kecil? Anak kecil kan diajar kadang berbinas. Berbinas. Ada ya di sama ya? Berbinas. Apa itu kepala tuh baru ameta sa'alun terakhir kan, nggak dari ameta sa'alun dulu maling enggak mundur itu buat ngajarin bocah memang perlu begitu. Ilal fahasanun, maka itu mah bagus ya, bagus mah laisa min hadal bab, bukan ini babnya, bukan ini babnya itu mah emang ngajarin anak begitu udah dari gampang dulu ya. Kalau pertama ngajar langsung ameta sa'alun kan berat bocah, panas dulu pada berhenti. Fa inna dzalika qira'atun mutafasilah, maka sunyi itu qiraat yang mutafasilah, yang mutafasil yang berbeda-beda pasalnya. Di ayamin muta'ada, pada hari-hari yang berbilang.
ma fihi min tajdi alaihim, serta barang yang ada di dalamnya daripada memudahkan menghafal atas mereka. Kalau kita suruh ngapal dari surat-surat pendek kan dari itu. Wallahu a'lam. Faslun. Khatam insyaallah sampai 28 hari. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzamal Qur'an bi qalbin khalisin nawa muhibbin raghibil Qur'an. Man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa dama inda kulli muradin lan talal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Mujawwidan wa khashi'an wa muhiman ma'nal Qur'an wa amilan jami'a ma hawa wa maqtadal Qur'an wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an wala syafi'a dal a'la ladal maula adal Qur'an wa syafi'un musyaffa'un wa munji sahibil Qur'an wa makhir la bisaddaqun ala man a'radal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Hasanun ba hasanun ba syafa'atin min
minal Qur'an hasanullah jinana munzilil Qur'an faya ilahana ja'alna minal ahli fil Qur'an wazidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad ahadal Qur'an aminna fi husnil khitam ma'al qabuli bil Qur'an wa salli thumma sallimi wa hamdan madamal Qur'an wa salli thumma sallimi wa hamdan madamal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin amin ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت التواب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين